Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait pendaftaran seleksi P3K tahun 2022. Nah, jadi dalam pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 ini ada persyaratan khusus Bapak Ibu, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar, baik itu P3K guru, teknis, dan juga Kementerian Agama. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, yang pertama di sini admin akan membahas yaitu terkait persyaratan khusus di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi sebelumnya Kemenak ini sudah mengumumkan Bapak Ibu, sudah mengumumkan terkait pelaksanaan seleksi P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, surat pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, di Kementerian Agama ini ada 3 kriteria pelamar yang bisa mendaftar seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita lihat yang pertama yaitu pelamar X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK2. Nah, ini XTHK2 adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data database BKN, memiliki kartu peserta ujian 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022. Nah, ini kriteria yang pertama yaitu pelamar XTHK2 yang terdata di database BKN. Kemudian kriteria pelamar yang kedua adalah pelamar non-ASN Kementerian Agama. Pelamar non-ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah pelamar kriteria yang kedua. Kemudian pelamar kriteria yang ketiga adalah pelamar lainnya, yaitu pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk angka 1 dan angka 2 di atas serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu dia Ibu, 3 kriteria pelamar di Kementerian Agama. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia, ini untuk yang persyaratan umum. Nah, untuk persyaratan umum ini sebagian besar sama Bapak Ibu, baik itu P3K guru, teknis, dan juga kesehatan. Jadi sama untuk persyaratan umum, kurang lebih sama Bapak Ibu, sebagian besar sama. Nah, kemudian di persyaratan khusus, nah di persyaratan khususnya di sini ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar Kementerian Agama. Kita lihat di sini, seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib tambahan sebagaimana ketentuan Keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, ini dia Ibu, yang pertama adalah bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah, dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka untuk umum. Nah, ini syarat khusus yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika. Nah, jadi untuk yang Kementerian Agama di jabatan guru ini wajib terdaftar di Simpatika. Nah, ini sama Bapak Ibu, sama dengan di seleksi P3K guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, untuk di Kemendikbud ini kan wajib terdaftar di Dapodik. Nah, untuk di Kemenak ini wajib terdaftar di Simpatika.
dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Nah, ini dia syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu bagi pelamar, tenaga X tenaga honorer kategori 2 wajib terdaftar pada pangkalan database Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini sudah admin sebutkan tadi. Ini bagi tenaga X THK 2. Kemudian yang keempat bagi pelamar jabatan dosen wajib terdaftar pada EMIS, memiliki NIDN dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama, dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka untuk umum. Kemudian yang kelima bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar pada IPA dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Nah, ini bagi jabatan penyuluh agama. Kemudian bagi pelamar formasi jabatan fungsional pentashih mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfiz 30 juz. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu persyaratan khusus di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya di sini juga ada dokumen persyaratan khusus Bapak Ibu. Kita lihat yang A, yaitu asli kartu peserta ujian seleksi CSN tahun 2021. Nah, ini bagi pelamar jabatan guru XTHK 2 atau asli kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kemenak bagi pelamar jabatan guru. Kemudian asli sertifikat kompetensi atau sertifikat pendidik guru sesuai jabatan yang dilamar. Kemudian asli hasil unduhan data profil dosen. Kemudian asli sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik dosen, ini bagi dosen. Kemudian asli hasil unduhan data profil pribadi dari aplikasi IPA Kementerian Agama, ini bagi jabatan penyuluh agama. Kemudian asli sertifikat tahfiz 30 juz. Nah, ini bagi jabatan pentashih mushaf Al-Quran. Kemudian asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu dokumen persyaratan khusus dan juga persyaratan khusus di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian ini adalah persyaratan khusus di P3K tenaga teknis. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, jadi wajib memiliki pengalaman. Yang pertama yaitu paling singkat 2 tahun Bapak Ibu di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah, jadi paling singkat Bapak Ibu memiliki pengalaman kerja yaitu 2 tahun. Ini di bidang kerja yang relevan Bapak Ibu. Ini untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian yang kedua, paling singkat 3 tahun. Ini di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Nah, jadi 3 tahun Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu memiliki pengalaman kerja 3 tahun. Ini di jenjang ahli muda. Kemudian yang C, paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Nah, jadi ini untuk yang jenjang ahli madya Bapak Ibu memiliki pengalaman ini paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait persyaratan khusus baik itu Kementerian Agama, P3K teknis. Nah, jadi nantinya bagi Bapak Ibu Kementerian Agama yang sudah menyelesaikan pendaftaran, maka Bapak Ibu nantinya tinggal menunggu tanggal 12 sampai dengan 15 Januari 2023 nantinya akan diumumkan Bapak Ibu, akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.